Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibba azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini dengan izin karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dan insyaallah materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu materi tentang sebuah resep yang Allah tawarkan kepada hambanya agar teraih kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Resep tersebut berupa satu kata, namun bila kita bisa fahami maknanya serta konsekuensi yang harus kita jalani, maka insya Allah apa yang dijanjikan tersebut akan kita raih. Kata yang kita maksudkan adalah kata istiqomah. Sekarang lagi zamannya begitu tuh, titik-titik begitu ya. Itu istiqomah ya, istiqomah ya. Maka judul yang kita ambil pada hari ini atau tema yang kita ambil hari ini yaitu judulnya adalah istiqomah, jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mendengar kata istiqomah ini adalah pendengaran yang tidak asing. Kita sering mendengar atau membaca kata istiqomah tersebut. Yang mana istiqomah itu ya identik dengan kata teguh pendirian begitu ya, teguh pendirian, atau satu kata yang lain artinya konsisten, ya, selalu tetap berada pada jalurnya. Nah, ketahuilah ikhwan sekalian, azanallahu wa iyyakum, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah menyatakan secara tegas, secara gamblang tentang kebahagiaan yang akan diraih bagi mereka yang istiqomah dunia dan akhirat mereka. Kebahagiaan di dunia yang dimaksud berupa ketenangan jiwa tanpa rasa sedih dan khawatir. Kebahagiaan di dunia berupa ketenangan jiwa tanpa rasa sedih dan rasa khawatir. Di sini kita ingin ingatkan bahwasanya bahagia itu adalah dunianya hati, bahkan bukan dunia materi. Bahagia itu adalah dunianya hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang jelas bahwa ketika jiwa mereka tenang, tak terhinggapi sedikit pun rasa sedih
dan tak pernah merasa khawatir untuk menghadapi masa yang akan datang, maka ketenangan jiwa ini adalah kebahagiaan untuknya. Ini di dunia. Sedangkan kebahagiaan di akhirat sudah sama-sama kita ketahui berupa masuknya hamba tersebut ke dalam surga Allah Ta'ala. Ternyata kebahagiaan dunia berupa ketenangan jiwa tersebut, dan kebahagiaan akhirat berupa kekalnya seseorang itu dalam surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menggambarkannya di dua ayat di dalam surat-surat Al-Quran. Yang pertama surat Fussilat ayat 30, yang kedua surat Al-Ahqaf ayat 13. Fussilat ayat 30 dan Al-Ahqaf ayat 13. Itu Allah langsung menggunakan lafaz kata istiqomah. Dalam firman-Nya kita lihat surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kita lihat syahid dari pembahasan kita, kemudian mereka istiqamah. Itu orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka untuk kemudian memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Dunia dan akhirat mereka. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau khawatir dan janganlah engkau bersedih. Ini untuk dunia mereka. Wa abshiru bil jannati, dan berbahagialah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu memang telah dijanjikan untuk kalian. Ya. Untuk siapa? Untuk kita lihat orang yang beriman dan kemudian mereka istiqamah dengan keimanannya mereka tersebut. Ayat yang kedua yaitu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, Innal ladzina qalu, ini lafadznya hampir sama di bagian awalnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa dari yang dahulu mereka kerjakan ketika mereka di dunia tentunya. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Kalau kita mau sedikit mencurahkan dua ayat ini, yaitu Fussilat 30 dan Al-Ahqaf ayat 13, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memulai ayat ini dengan kata yang sama. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Fussilat ayat 30. Demikian juga Al-Ahqaf sama. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Dan kita lihat di dua ayat yang sama, di dua surat yang berbeda, Allah memberikan kabar gembiranya dengan kabar gembira yang sama. Yaitu apa? Di dunianya tidak akan merasakan kesedihan dan ketakutan, dan di akhiratnya Allah berikan kabar gembira berupa surga. Hanya dengan lafaz yang berbeda,
sedikit ya. Perbedaannya bahwa pada surat Fussilat itu malaikat memberikan kabar gembira. Ya, kabar gembira dengan lafaz kabar gembira berupa surga. Sedangkan di Al-Ahqaf 13 Allah menyebutkan seolah-olah kepastian, ulaika, mereka itulah. Jadi di Fussilat ayat 30 ini kabar gembira dari malaikat, Al-Ahqaf ayat 13 seolah-olah itu kepastian. Ya, kepastian bahwa merekalah orang-orang yang menjadi penghuni surga. Ya, kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang dahulu mereka kerjakan. Tidak jauh berbeda barangkali kita bisa simpulkan sebenarnya bila kita berbicara tentang doa yang sering kita baca dan banyak manusia hafal doa ini, yaitu doa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa kira-kira doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Pertanyaan kita, kebaikan apa yang dimaksud yang kita minta di dunia dan di akhirat? Maka tentu ketika kebaikan dunia adalah semua perkara-perkara yang membawa kita kepada ketenangan jiwa kita. Dan kebahagiaan akhirat apa yang kita minta? Tentu adalah kebahagiaan yang menenangkan kita berupa surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan resep itu dengan dua kata, yaitu iman dan istiqomah. Dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'aluhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakan kepadaku sebuah ucapan yang ada dalam Islam, satu kata, sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang mewakili Islam, yang mana kalimat ini aku tidak akan tanyakan kepada selain dirimu ya Rasulullah. Artinya sebuah kalimat yang menjamak, yang menggambarkan tentang Islam itu seperti apa dan bagaimana seseorang itu berlaku dalam agamanya. Qala, maka kemudian Rasulullah pun berkata, qul amantu billah summa istaqim. Ucapkanlah olehmu ya apa? Amantu billah. Ya, ucapkanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomahlah. Kemudian apa? Istiqomah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Berikutnya kita ingin juga mengingatkan kembali tentang sebuah ayat yang juga sangat populer yang terekam baik dalam ingatan kita, ya, tentang untuk tujuan apa Allah menciptakan kita, yaitu ayat yang berbunyi wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Untuk beribadah kepada aku. Berbicara tentang ibadah, maka ada dua menu yang ada dalam kategori ibadah, yaitu apa? Yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Seseorang yang tidak melaksanakan perintah, maka dia tidak sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang menjalankan larangan, berarti dia tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hal itu 17 kali dalam satu hari minimal, sehari semalam. Satu hari, sehari semalam itu 17 kali. Untuk mengikrarkan bahwa ibadah itu ada tujuan kita dan harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada dalam kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Maka berkaitan dengan materi kita hari ini, ya, bagaimana istiqomah merupakan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, maka mau tidak mau kita harus melihat bagaimana jalan istiqomah itu, ya, selalu kita minta sebenarnya setiap hari minimal ya 17 kali dalam satu hari semalam. Ya, sehari semalam itu 17 kali kita memintanya. Setelah kemudian kita mengetahui Allah mengingatkan kita bahwa kita beribadah hanya kepada dan itu Allah ingatkan 17 kali satu hari, maka ada 3 langkah menuju kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Fatihah. Dalam tafsir surat Al-Fatihah. Yang pertama, tiga langkah menuju kesempurnaan ibadah kita. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Sebagaimana ini ada dalam kalimat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Yang kedua, memohon pertolongan Allah Ta'ala agar ibadah tersebut dapat terlaksana. Memohon kepada Allah Ta'ala agar ibadah tersebut dapat terlaksana sebagaimana tercakup dalam ayat, ya, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Ketika iyyaka na'budu artinya kita menyatakan ibadah itu iyyaka na'budu, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kesyirikan sedikit pun. Antum garis bawahi, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kesyirikan sedikit pun. Ya, karena nanti keikhlasan ini perlu dipertajam berkaitan dengan kesempurnaannya bila kita hubungkan dengan amalan-amalan kesyirikan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berlaku syirik dan ikhlas dalam kesyirikannya. Karena dia merasa bahwa sarana kesyirikan itu adalah sarana keikhlasan mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bicara tentang masalah tauhid dan contoh-contoh kesyirikan, kita dapati bagaimana ya orang-orang yang melakukan penyembahan kepada berhala pun tujuan mereka ikhlas karena Allah Ta'ala. Anda percaya enggak? Bahwa orang-orang yang menyembah berhala pun mereka ikhlas melakukan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mari kita lihat surah Az-Zumar ayat 3. Antum buka surah Az-Zumar ayat 3. Ini penting. Ya, bila kita belajar tauhid dan kita lihat dalil-dalil bagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang pengokohan masalah tauhid, ya, dan upaya untuk melawan kesyirikan, ya. Ini kita lihat ini luar biasa. Salah satu surah Az-Zumar ayat 3 antum perhatikan. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya
Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mengambil penolong-penolong selain Allah Ta'ala, siapa mereka ini? Penyembah berhala, kaum musyrikin. Bagaimana perkataan mereka terhadap berhala mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana niat mereka terhadap berhala mereka? Mari kita lihat Allah menggambarkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar 3 ini. Mana abuduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bila antum teliti ayat itu luar biasa tuh ayat. Mari kita pertajam ayat itu untuk kita jelaskan mana ikhlas dan meninggalkan kesyirikan dan tidak ada kesyirikan sedikit pun. Berdasarkan ayat itu, mari kita tanya hati dan niat mereka ketika mereka menyembah berhala tersebut, tujuannya baik atau tidak? Baik atau tidak, ikhwan? Baik. Jawabannya baik. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali untuk mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau dari sisi ini mereka ikhlas enggak karena Allah? Ikhlas, ikhwan. Dari sisi ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan ingin ria, puji segala macam, karena ada tuntutan ingin mencari dunia. Tidak sama sekali. Mereka hanya mengatakan, Allah sebutkan hati mereka dalam Al-Quran. Tidaklah mereka melakukan itu, menyembah berhala-berhala tersebut, kecuali agar mereka semakin dekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita pertanyakan tentang hati mereka dan niat mereka ketika menyembah berhala tersebut, ya, itu baik atau tidak? Jawaban kita baik. Pertanyaannya, masalahnya dari mana? Masalahnya dari sisi apa kalau begitu? Berarti masalahnya bukan dari sisi hati mereka. Masalahnya bukan berasal dari niat mereka. Hati dan niat mereka, hati dan niat mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi permasalahannya ada pada apa? Tata cara mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu kesyirikan. Mari kita pertajam kembali tentang masalah penyembahan berhala. Sedikit saya agak ini supaya kita nanti bisa melihat bagaimana istiqomah itu harus kita kokohkan dari banyak sisi maksudnya. Oke. Baik. Mereka menyembah berhala. Ini berhala ya, mereka sembah. Tujuannya baik. Ya. Caranya mereka menyembah berhala itu cara yang salah. Cara yang salah. Pertanyaannya adalah, salah menurut siapa? Salah menurut siapa? Mereka bersujud kepada berhala. Kita katakan salah, iya, karena kita bukan musyrikin. Betul kan? Karena kita bukan musyrikin. Tapi bagi musyrikin itu benar. Baik. Kita ambil contoh salah satu praktek mereka kepada berhala mereka, yaitu bersujud. Bersujud kepada makhluk. Bersujud kepada makhluk. Syirik. Oke, baik, kita katakan syirik. Dan memang harus kita katakan syirik. Tapi kita ingin agar kita lebih bisa memahami syirik itu dari sisi mana dan apa itu syirik, agar kita bisa istiqomah meninggalkan perbuatan syirik itu dan mengokohkan keikhlasan kita. Baik. Lalu bagaimana sikap Anda
Jawaban Anda, ya, Nabi Adam bersujud kepada malaikat. Bukankah malaikat juga makhluk? Lalu bagaimana jawaban Anda bahwa Anda ini bila pergi ke Masjidil Haram, Anda pergi ibadah haji, Anda sujud menghadap apa? Menghadap batu. Menghadap batu kan? Karena ini banyak dimunculkan apa? Oleh banyak pertanyaan-pertanyaan orang di luar agama kita. Bagaimana Anda mengatakan tidak boleh menyembah berhala, menyembah patung, menyembah makhluk, menyembah benda mati? Bukankah ketika Anda orang muslim, ketika musim haji Anda berkumpul dari seluruh dunia, Anda berkumpul satu titik ketika haji, di kemana Anda menyembah? Apa yang kalian sembah? Kalian kan bukankah menyembah batu? Anda ruku, Anda sujud ke batu tersebut. Pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini, kawan? Saya banyak mendapatkan hal yang seperti ini. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Jawaban kita adalah menyembah patung sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah izinkan. Sedangkan bersujudnya malaikat kepada Nabi Adam, bersujudnya kita menghadap kiblat, ini Allah izinkan dan bahkan Allah perintahkan kepada malaikat, wa idz qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu. Ya, ketika kami berkata kepada malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka pun apa? Bersujud. Begitu juga ketika kita ruku dan sujud menghadap Ka'bah, karena Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Tetapi ketika orang musyrikin ingin dekat kepada Allah, mereka ruku dan sujud kepada berhala, Allah tidak izinkan itu, ini kesyirikan. Artinya apa ikhwan sekalian? Bahwa ibadah itu diterima dan tidaknya, bagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan itu. Kalau seandainya Allah mengizinkan, silakan kalian berdoa melalui perantara berhala, yang ini adalah berhala yang dulunya adalah orang yang suci, orang yang saleh. Silakan itu bisa semakin kalian dekat kepadaku, kata Allah. Maka tidak lagi kita mengatakan orang-orang yang berdoa melalui perantara orang-orang yang sudah mati dari kalangan orang saleh, baik itu berhalanya berupa patung atau padanya berupa kuburan. Tidak lagi kita mengatakan itu sebagai bentuk apa? Kesyirikan dan perbuatan yang dilarang bila Allah mengizinkan itu. Betul kan? Bisa saja Allah membuat syariat bahwa bila ada orang yang saleh, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meninggal, kalian boleh meminta mereka karena mereka mendengar doa Anda untuk sampai kepadaku. Kita tidak lagi mengatakan itu sebagai sebuah kesalahan. Betul kan? Allah bisa saja menjadikan orang yang mati itu untuk mendengar ucapan orang yang hidup, bisa saja kan? Tapi Allah tidak jadikan itu bisa terjadi. Allah tidak jadikan itu bisa terjadi. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kata Allah. Jika kalian minta kepada mereka itu, berhala-berhala tersebut atau orang-orang sudah mati itu, kalian minta, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Wa in sami'u, kalau seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu du'aakum, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mendustakan, berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan terhadap mereka. Wa ma yunabbi'uka misla khabir, dan tidak ada yang paling bisa memberikan informasi mengalahkan Allah sebagai Al-Khabir, yang memberikan zat yang maha mengabarkan, yang sempurna ilmunya dalam pengabarannya. Jadi ikhwan sekalian, berbicara tentang kita iyyaka na'budu, yang harus kita kokohkan keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menempuh keikhlasan itu harus sesuai dengan apa? Syariat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu penting. Karena bicara tentang ikhlas saja, orang musyrikin pun dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas dari sisi niat, tetapi salah dari sisi apa? Tata cara. Dan sebenarnya kalau seandainya materi kita bukan istiqomah, rasanya saya ingin pertajam lagi tentang masalah itu. Ya, saya ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Mekah, besar dan tumbuh di Mekah, diangkat menjadi nabi dan rasul di Mekah. Pertanyaan kita, siapa yang membangun dan membuka kota Mekah? Dan siapa pula yang membangun Ka'bah? Jawabannya Nabi Ibrahim dan anak Ismail. Ketika Nabi dan Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berdakwah di Mekah, maka didapati orang-orang Arab Mekah itu menyembah patung berhala. Pertanyaan kita, nenek moyang mereka itu siapa orang Mekah? Jawabannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang membuka kota Mekah dan membangun Ka'bah. Pertanyaan kita, apakah Nabi Ibrahim ketika membuka kota Mekah, membangun Ka'bah, mengajarkan peribadahan kepada Allah untuk semakin dekat kepadanya dengan melalui penyembahan berhala? Sementara kita dapat di sejarah bagaimana Nabi Ibrahim itu sampai dibakar oleh kaumnya. Karena apa? Karena permusuhannya yang keras dalam rangka apa? Menghancurkan patung-patung berhala. Kan begitu. Lalu kenapa kemudian ketika Nabi Ibrahim membuka kota Mekah, membangun Ka'bah agar beribadah hanya kepada Allah, tetapi di masa cucunya itu, di masa Nabi kita Muhammad SAW, kok orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy kok nyembah berhala? Pertanyaan kita, berarti ada apa? Ada link yang terputus antara nenek moyang mereka dengan mereka. Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan itu kepada umatnya. Tapi apa yang terjadi? Bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggal bertahun-tahun, ratusan tahun, sampai di masa Nabi kita Muhammad SAW sebagai cucunya, itu akhirnya apa? Umatnya menyembah berhala. Kalau pelajarannya saya nggak akan pertajam lagi, tapi saya ingin memberikan sedikit tambahan faedah begini. Kalau anak-anak cucu Nabi Ibrahim, penduduk Mekah, tidak ada jaminan karena nenek moyang mereka itu nabi, lalu kemudian mereka tidak berbuat syirik, apalagi kita bukan orang Mekah, bukan keturunan Nabi Muhammad. Iya kan, kok turunan Nabi Adam? Ya, semuanya kita turunan Nabi Adam. Kita tidak ada hubungan kekeluargaan dengan apapun yang berbau barangkali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lebih tidak ada lagi jaminan kita ini tidak akan berlaku syirik. Maka Allah ingatkan itu sehari semalam 17 kali untuk diingatkan, iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Apa? Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hati kita dan menjadikan sarana ketika kita beribadah kepadanya betul-betul di atas syariatnya. Makanya dimunculkan kalimat yang kedua, yaitu wa iyyaka nasta'in. Bila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita tidak akan bisa ikhlas beribadah kepadanya. Dan sarana yang kita tempuh dan tata cara yang kita lakukan beribadah kepada Allah bisa jadi tidak seperti yang Allah inginkan kepada kita. Baik dari sisi tata cara, dari sisi pemilihan waktu karena kebodohan kita dalam agama kita. Yang ketiga, termasuk langkah menuju kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Setelah yang pertama adalah ikhlas, yang kedua memohon pertolongan kepadanya, dan yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada ibadah yang benar, yaitu di atas syariat Allah, sunnah Rasulnya, sebagaimana yang kita minta pada ayat berikutnya dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita lihat 3 kalimat yang luar biasa. Iyyaka na'budu, yang kedua iyyaka nasta'in, yang ketiga ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu merupakan tujuan kita diciptakan. Wa iyyaka, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan
untuk bisa mewujudkan ibadah tersebut. Yang ketiga, kita minta caranya seperti apa ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta. Ya. Yang ketiga itu adalah minta bentuk teknisnya. Teknis seperti apa ya Allah beribadah kepadamu, itu yang merupakan tujuan ya kami diciptakan. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Dan ini yang menjadi poin kita dalam kajian kita pada hari ini, yaitu memaknai ihdinas siratal mustaqim sebagai jalan menuju kebahagiaan kita, ya dunia dan akhirat kita. Para ulama memberikan banyak definisi tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang mengartikan Islam, ada yang mengartikan Al-Quran, ada yang mengartikan sunnah, ada yang mengartikan sawadul a'lam, ya, yaitu golongan yang paling besar, ya. Dan ada yang mengartikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya ini tidak bertentangan dan bahkan saling menguatkan. Ya, sesungguhnya ya siratal mustaqim itu adalah Islam, yang mana Islam itu panduannya adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu ditafsirkan melalui sunnah Rasulullah SAW, lalu dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka merupakan kedudukan yang sangat besar di tengah-tengah umat. Dan tiga golongan manusia dalam mensikapi atau dalam interaksi mereka dengan siratal mustaqim ini terbagi menjadi tiga. Ya, tiga golongan manusia dalam interaksi mereka dengan siratal mustaqim ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran juga di ayat berikutnya, alladzina an'amta alaihim, mereka yang Allah berikan nikmat atas mereka. Yang kedua, yaitu mereka yang dimurkai. Yang ketiga, mereka yang disesatkan. 2 dan 3 ini adalah jalannya orang-orang yang menyelisihi siratal mustaqim. Mustaqim ini dekat dengan kata istiqomah. Tayyib. Ikhwan sekalian, jamaah sekalian, tidak ada di sini yang tidak ada surat yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Hafal semua kan? Insyaallah ya. Insyaallah hafal semua. Tayyib. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qayyim, memberikan sebuah faidah yang luar biasa yang sempat saya baca dan kita rekam, ya, apa yang dibaca tersebut. Lihat, Allah menutup surat ini dengan ada kata nikmat. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bagian dari ayat terakhir dari Al-Fatihah. Dan orang-orang yang Allah telah beri nikmat itu adalah orang-orang yang apa? Yang doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mereka diberikan hidayah di atas siratal mustaqim. Karena Allah menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim kan? Itu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Berarti orang-orang yang mendapatkan kenikmatan adalah orang-orang yang telah Allah kabulkan doanya dengan ketika mereka meminta petunjuk hidayah berupa siratal mustaqim. Betul kan? Tatkala doa-doa mereka Allah kabulkan berupa jalan-jalan yang lurus istiqomah itu, ya, mereka telah digolongkan sebagai jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian kita lihat bahwa awal-awal surat Al-Fatihah ini Allah mengawalinya dengan kasih sayangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada seseorang sehingga dia berada di atas jalan yang lurus, yang dengan itu dia mendapat predikat orang-orang diberi nikmat, kecuali karena Allah menyayangi hamba tersebut.
Pembukaannya berupa kasih sayang, pertengahannya berupa hidayah, yang diminta berujung pada kenikmatan. Maka kenikmatan, hidup di atas kenikmatan tidak akan teraih kecuali bila Allah memberikan hidayah kepada hamba tersebut, dan hidayah Allah beri karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita selalu minta kepada Allah dalam banyak tempat agar Allah menyayangi kita. Warhamni, gitu kan, ya Allah berikan kasih sayangmu kepadaku. Dan tahukah kita bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu tatkala Allah mendatangkan hidayah dan memberikannya itu kepada kita, dan kita istiqomah di atasnya. Itulah kasih sayang yang terbesar buat kita. Ini artinya ketika kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, tahukah kita apakah kebaikan yang apakah kebaikan kita minta yang merupakan permintaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu ketika Allah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah kepada kita. Barangkali muncul pertanyaan kepada kita, dari kita, bentuk hidayahnya seperti apa sih? Bentuk hidayahnya seperti apa? Apakah bentuk hidayah itu datang menyapa kita melalui mimpi-mimpi kita, datang dalam wujud orang tua berpakaian putih, pakai sorban putih? Berarti ketika kita sudah dapat mimpi-mimpi yang seperti itu, berarti kita adalah orang yang terpilih. Besoknya tiba-tiba menjadi orang sakti, bisa meramal ini dan itu. Apakah itu yang dimaksud? La, ikhwan sekalian. Ya, itu adalah syaitan yang masuk ke dalam mimpi seseorang dan besoknya menjadi manusia yang sesat. Para ulama menjelaskan tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan rasul, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk ini berupa ilmu yang bermanfaat. Agama yang benar itu adalah al-amal saleh, yaitu mereka beramal saleh. Para ulama mengartikan petunjuk itu adalah al-ilmun nafi', ya, wal huda. Kemudian dinil haq, agama yang benar itu adalah al-amal saleh. Ilmu yang benar, ya, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Inilah jalan siratal mustaqim. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya di waktu yang bersamaan juga mengingatkan manusia ya agar mereka menjauhi dua jalan yang akan mengganggu keistiqomahan mereka dan dapat merampas kebahagiaan mereka dunia dan akhirat mereka. Yaitu apa? Allah ingatkan dua jalan tersebut, itu jalan orang-orang yang Allah murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Adalah Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad, juga Sunan Tirmidzi, dari hadis Adi bin Hatim At-Ta'i dari Nabi SAW menyebutkan bahwa al-maghdubi alaihim di sini adalah al-Yahud. Al-Yahudu maghdubun alaihim wan Nasara adh-dhalun, sedangkan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasara. Ini disebutkan riwayat ini oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan fi Masayyidis Syaitan. Dimurkainya kaum Yahudi disebabkan karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka miliki. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka miliki dari kebenaran.
Makanya para ulama mengartikan bahwa al-maghdubil alaihim fa ammal ladzina ghadiballahu alaihim alladzina araful haqqa wa la ya'maluna bihi, yaitu mereka yang orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mengamalkannya. Kal yahud wa nahwihim, seperti kaum Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Allah sebutkan misalnya soal Al-Baqarah, ya, tentang kaum Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kitab, maksudnya Yahudi di sini, mengetahui keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Dan sebagian besar mereka itu menyembunyikan kebenaran tersebut, padahal mereka mengetahuinya bahwa Muhammad ini adalah Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, dan tidak mau mengamalkan kebenaran-kebenaran yang mereka ketahui. Maka mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul menyebutkan al-maghdub adalah al-yahud. Hadis dan Musnad Imam Ahmad dan At-Tirmidzi yang kita sebutkan tadi. Sedangkan wa amal ladina dhalla alaihim adallahumullahu alaihim alladzina ya'maluna ala jahalatihim, yaitu mereka yang beramal di atas kebodohan mereka. Kan nasara wa nahwihim, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka, yaitu apa? Beramalnya mereka tanpa ilmu. Syekh Utsaimin mengartikan kaum Nasrani mereka beramal tanpa ilmu, maksudnya di sini artinya ya, tidaklah itu untuk keberadaan mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika datangnya Rasulullah SAW kepada mereka, mereka sudah tahu Rasulullah juga membawa kebenaran, tetapi mereka terus mempertahankan amal-amalan ibadah mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana agama mereka yang mereka amalkan ini sudah menyimpang pada dasarnya. Bahkan agama Nasrani telah menyatakan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan mereka dalam mereka menuhankan Nabi Isa, ya, bahkan tatkala Nabi Isa sendiri pun ketika masih hidup. Antum buka soal Maidah 116. Allah berkata kepada Nabi Isa, wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahin min dunillah, apakah engkau menyampaikan kepada manusia umatmu dan dengan perkataan jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Bagaimana aku diperbolehkan, diizinkan untuk mengatakan sebuah ucapan yang aku tidak memiliki hak tentang hal itu? In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau seandainya aku mengatakan itu, sungguh engkau telah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Lihat. Tatkala Nabi Isa masih hidup, sudah ada kaumnya. Kalau Nabi Isa menyatakan bahwa Nabi Isa itu dan ibunya adalah dua Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi bukan baru-baru sekarang, bukan baru Nabi Muhammad. Keyakinan itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan sudah ada ketika Nabi Isa sendiri masih hidup. Keyakinan itu. Dan mereka terus berada dalam keadaan seperti itu ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini ikhwan sekalian, taulah kita bahwa jalan yang lurus yang harus kemudian kita istiqomah di atasnya, yang dengan itu kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dunia, berupa ketenangan jiwa kita, dan nikmat akhirat berupa kekalnya kita di surga, ternyata ada pada permintaan kita kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Ilmu yang bermanfaat dan pada amal soleh. Bila kita sudah memahami dengan baik, maka ikhwan sekalian, ya, seriuslah kita ketika kita meminta kepada Allah dengan doa yang Rasul ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Seriuslah kita meminta kepada Allah dengan doa itu. Karena doa itu doa yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Ya, membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bila kita tahu bahwa ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, ya, merupakan jalan lurus yang membawa kita kepada kenikmatan kebahagiaan kita, ya, maka ya, hidayah inilah yang selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalannya orang-orang yang mengetahui ilmu tapi meninggalkan amalan. Bukan pula jalannya orang-orang yang rajin beramal tapi tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ya. Pantas Rasulullah SAW menyebutkan tentang amalan surga itu didapat dengan mudah dan tercepat melalui apa? Talabul ilmi. Iya kan? Melalui talabul ilmi. Dalam hadis Muslim Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah untuk menuntut ilmu, maksudnya ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka saya pernah, walaupun saya nggak hadir, tapi di tempat ini pernah beberapa hari yang lalu, ya, Ustaz kita, ya, Ustaz Nuzul Dzikri memberikan apa? Muqaddimah yang saya dengar melalui radio waktu itu. Saya lagi ada di kendaraan, saya dengarkan. Beliau mengatakan, Masya Allah, antum ini bertamasyanya ke taman surga, betul kan? Di saat yang lain pergi ke taman-taman yang lain. Antum bertamasya ke taman surga, yaitu apa? Ya, Riyadul Jannah, taman surga adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, taman surga. Waktu yang kita sisihkan, tenaga yang kita curahkan, harta yang kita habiskan untuk datang, ya, di majelis yang seperti ini, ya, untuk kita habiskan waktu kita untuk terus menambah dan menambah, maka pastikan ikhwan sekalian itu tidak akan pernah sia-sia dan mesti akan kita dapatkan buahnya insyaallah di surga Allah Ta'ala, insyaallah. Tetapi ingat, Islam, saya mungkin pernah menyampaikan di tempat yang lain, Islam itu bukan saja dia merupakan agama wawasan, tapi Islam adalah juga agama apa? Agama amal. Iya. Kadang ada kita dapati sebagian saudara kita berbicara tentang Islam. Itu saya tahu itu. Saya tahu ini, udah nggak usah ajarkan saya. Tapi kok tidak kita dapati amalan itu terwujud pada apa yang dia ketahui? Kenapa Anda tidak amalkan kalau Anda tahu? Ingat, Islam itu bukan saja agama wawasan, tapi juga dia adalah agama amal. Seseorang yang berilmu dituntut untuk beramal. Maka kita ini belajar, datang ke sini, kita baca buku, mendengarkan ceramah segala macam, kita menonton ceramah-ceramah melalui media televisi. Ingat, tujuan kita untuk kita amalkan. Tujuan kita yang kita amalkan. Bukan kemudian, ya maaf, luruskan niat kita.
Ketika kita hadir pengajian agar kita eksis, agar keberadaan kita dikatakan orang yang eksis, selalu ada di pengajian. Ya, kalau sudah eksistensi berarti nanti menjadi akusisi. Akusisi berarti inilah aku barangkali ya, akusisi teh. Diakui bahwa sayalah singa majelis ilmu. Sayalah ratu-ratu primadona di majelis ilmu. La ya ikhwan wa akhwat sekalian. Bukan itu kita belajar. Bukan dengan itu kita datang ke majelis ilmu. Tapi kita datang, kita ingin menambah ilmu kita dan untuk kita amalkan. Karena bila ternyata ilmu yang kita dapatkan dan tidak kita amalkan, maka masuk dalam jalur orang-orang yang Allah murkai. Tetapi kita dapati juga barangkali ada saudara-saudara kita yang begitu bersemangat dalam beramal, tapi ternyata amalan mereka didasari tidak dengan ilmu yang akhirnya menyelisihi amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya ini barangkali pertanyaan kita ya. Kita kan kadang mewakili, padahal belum tentu mewakili ya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang Allah sesatkan tidak dimurkai? Atau sebaliknya, apakah orang-orang yang dimurkai itu tidak sesat? Apakah kaum Yahudi itu tidak sesat? Ataukah kaum Nasrani tidak dimurkai? Apa jawabannya? Apa Iwan? Apakah orang-orang yang dimurkai itu Yahudi, bukan orang yang sesat? Jawabannya sesat. Apakah orang-orang Nasrani yang sesat itu tidak dimurkai? Jawabannya dimurkai. Lalu kenapa dua lafaz itu dibedakan? Dr. Musa Al-Nasr ya, dalam tulisan beliau itu Katfus Simar. Ya, Katfus Simar fi tafsiril Fatihah, memetik buah di soal Fatihah, dan sudah ada terjemahnya berjudulnya 60 mutiara dari soal Fatihah judulnya. Penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Antum kok ada buku itu atau beli, itu bagus luar biasa itu buku. Karang Dr. Musa Al-Nasr ya rahimahullah taala, salah seorang dari muridnya Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau menjelaskan dalam itu mengapa kemudian dimurkai ini didahulukan daripada disesatkan yang sesat. Kenapa Yahudi didahulukan penyebutannya daripada kaum Nasrani dengan beberapa tinjauan. Yang pertama, bahwasanya kaum Yahudi ini adalah kaum yang mendominasi di Madinah dan mereka adalah rata-rata menjadi orang munafik. Betul kan? Madinah itu dikuasai oleh kaum Yahudi sebelum datangnya Islam. Dan ketika Islam masuk, maka mereka bersembunyi di balik keislaman, ya, bersembunyi di balik keislaman mereka, ya, pada aslinya mereka adalah orang kafir. Dan bahaya orang munafik ini lebih besar daripada bahayanya apa? Bahayanya kaum Nasrani yang jelas-jelas menampakkan kekafiran mereka. Makanya Allah sebutkan di dahuluan maghdubi alaihim. Alasan yang kedua, dan ini masih juga disebutkan oleh Ibnu Nasr, dan nanti kita sampai di Utsaimin, bahwasanya kaum yang paling keras penentangannya kepada para nabi dan rasul itu adalah kaum Yahudi. Kalau antum baca Sirah Nabawiyah, ketika Rasul berumur 12 tahun pertama kali diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Di tengah perjalanannya bertemu dengan pendeta Bahirah. Dan pendeta Bahirah ini pendeta yang masih yang masih benar ke agamanya,
tauhidnya masih benar. Dia membaca dalam kitabnya bahwa ya, ketika batu-batu bersujud, pohon-pohon bersujud, tidaklah mereka bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dan dia melihat itu di hadapannya, bahwa batu-batu bersujud, pohon bersujud, dan tidak bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dan dia telah mendapatkan berita akan ada nabi yang datang menjadi nabi terakhir pada akhir zaman. Maka dia menunggu di depan rumahnya, ya, itu menunggu rombongan yang lewat untuk berdagang ke negeri Syam. Karena memang tempat kampungnya termasuk lintasan orang-orang yang berdagang untuk menuju ke negeri Syam. Maka didapatilah rombongan yang di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, kira-kira baru taman SD barangkali. Dan kemudian didapati tanda-tanda kenabian ada pada dirinya, itu adalah cincin nubuah di belakang punggungnya. Tonjolan ya, cincin kenabian yang ada di belakang punggungnya. Maka pendeta Bahira ya minta kepada pamannya membawa keponakannya agar pulang lagi ke Mekah. Apa alasannya? Karena pendeta ini khawatir bila sampai rombongan ini ke negeri Syam, aku khawatir orang-orang Syam nanti akan membunuh Muhammad. Karena mereka juga sama sedang menunggu kedatangan seorang nabi dan mereka akan bunuh itu. Karena kebiasaan mereka itu adalah membunuh nabi. Siapakah penduduk Syam saat itu? Jawabannya Yahudi. Kalau orang Nasrani hampir jarang ada catatan sejarah mereka membunuh Rasul. Yang membunuh Rasul itu adalah Yahudi. Yang paling keras memusuh para nabi dan rasul adalah kaum Yahudi, maka Allah sebutkan di muka. Faedah yang ketiga dari didahulukan penyebutan al-maghdubi alaihim waladhdallin, ya, ini saya nukil dari Syekh Utsaimin ya dalam tafsirnya, bahwa penentangan terhadap kebenaran dari orang yang memiliki ilmu biasanya lebih besar dikarenakan sulitnya mereka untuk kembali, berbeda dengan orang yang bodoh. Betul kan? Orang yang merasa dirinya sudah memiliki ilmu, kemudian kita ajak dia untuk kembali kepada kebenaran lebih sulit dibanding orang yang tidak tahu sama sekali. Kita ajar kebenaran, dia mau melaksanakan. Faedah yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kajian kita hari ini, ingatlah oleh kita bahwa syaitan menyesatkan setiap kita itu melalui dua pintu. Kita tahu kita ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beribadah kepada Allah di atas jalan yang lurus, dan di atas jalan yang lurus itu adalah kita terus menambah ilmu kita dan kita amalkan ilmu kita. Maka ingatlah, syaitan itu tidak akan diam untuk kita istiqomah dengan dua tadi, dengan ilmu dan amal kita. Yang pertama, ya, syaitan akan masuk ya melalui dua pintu yang syaitan akan lakukan, ya, untuk menggagalkan kita untuk menambah ilmu kita dan istiqomah dengan amalan kita dan ilmu tadi. Pintu yang pertama adalah pintu ifrat. Pintu ifrat, yaitu pintu berlebih-lebihan. Pintu berlebih-lebihan dalam beramal. Yang kedua adalah pintu tafrid, yaitu lemah, malas dan lalai dalam mengamalkan ilmu, bahkan menolak serta menentang kebenaran tersebut. Jadi kalau yang ifrat itu berlebihan, kalau yang tafrid berkurang-kurangan. Tentang berlebihan dalam beramal, ya, ini ada pada agama Nasrani. Tidaklah kemudian mereka itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka berlebihan dalam mendudukkan kondisi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Innama ana Abdullah faqulu abduhu Abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam memuji
Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakan oleh kalian bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa pengertian hamba? Berarti pada diri Nabi Muhammad ini tidak ada sedikit pun sifat-sifat hak-hak ketuhanan, penyembahan, tidak ada. Ya, tidak ada. Sehingga binasalah orang-orang yang kemudian memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas fauqa manzilihi, di atas kedudukan beliau yang telah Allah muliakan beliau. Dari satu sisi yaitu ada kedudukan mulia beliau sebagai seorang hamba. Artinya hamba adalah dia seseorang yang betul-betul tunduk kepada Rabbnya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Tidak ada sedikit pun hak ketuhanan. Sehingga kita dapati sebagian orang-orang Islam berlebihan mendudukkan keberadaan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa dengan Nabi Muhammad lah segala keburukan itu akan dicabut dan diangkat. Terlepasnya kesulitan itu oleh Muhammad SAW, dan syafaatnya itu telah bisa kita minta pada hari ini agar kita selamat dari berbagai macam kerugian termasuk alam kubur kita. Kita minta syafaat Nabi Muhammad agar kita selamat dari adab kubur kita. Maka ini merupakan sifat berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau tentu berlepas diri dari keyakinan-keyakinan seperti ini. Karena pada hakikatnya Nabi belum memiliki syafaat sama sekali pada hari ini. Wa anna syafa'ata lillahi jami'an, kata Allah. Sesungguhnya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, belum dimiliki oleh seseorang pun termasuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini ketika di dunia. Kapan Nabi Muhammad syafaat? Itu kelak nanti pada hari kiamat setelah Allah memberikan izin. Wa may yashfa'u ya illa bi'idznillah. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan, ya, termasuk berapa banyak orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang berlebihan yang tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking bersemangatnya ingin beribadah, akhirnya ibadah mereka itu mereka tambah. Misalnya zikir itu batasannya sejumlah ini, mereka tambah menjadi ratusan, puluhan, bahkan ribuan jumlah zikir misalnya. Engkau amalkan ini, amalan 1000 kali engkau baca, maka engkau akan begini dan begitu. Padahal zikir yang seperti ini tidaklah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlebihan dalam beramal. 3 orang sahabat pernah keliru dalam hal ini. Datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian mereka melihat bagaimana amal Rasulullah SAW, dan kemudian mereka mengatakan, kalau begitu aku akan sholat tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan sholat tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi para wanita. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, antum alladzina qultum kada wa kada. Di hadapan mereka Rasul berkata, antum alladzina qultum kada wa kada. Kaliankah orang-orang yang mengatakan ini dan itu? Wallahi, demi Allah, inni la'atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku salat, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka, dan aku menikahi para wanita, dan barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Lihatlah, tujuan mereka ini baik. Dia ingin sholat, tidak akan tidur. Dia ingin puasa terus, tidak akan berbuka, dan tidak akan menikahi wanita untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Ta'ala. Tujuannya baik atau tidak? Jawabannya iya. Tetapi ternyata salah, caranya mereka adalah salah, yang akhirnya Rasulullah ancam, benci dengan sunnahku, tidak mengikuti bagaimana aku beribadah kepada Allah, maka bukan termasuk golonganku. Ini merupakan kecaman yang sangat besar dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah dengan bentuk melalui itu penambah-nambahan dalam tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan tipu daya syaitan. Jadi hati-hati kita dengan kusemangat taing tea. Hati-hati kita dengan terlalu bersemangat. Kalau semangat yang dimunculkan tanpa ilmu, maka sesungguhnya keistiqoman kita telah dirampas oleh syaitan, dan itu merupakan sebab kita akan cilaka, hilang kebahagiaan kita.
Pintu yang kedua adalah pintu tafrid, yaitu sikap lemah, malas, lalai dalam mengamalkan ilmu atau dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Bahkan bisa membawa kepada sikap penolakan dan penentangan terhadap kebenaran tersebut, sebagai yang terjadi pada kaum Yahudi. Jadi kalau kita bertanya, kapan kita ini dirampas kebahagiaan kita? Jawabannya ketika kita tidak istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam talabul ilmi. Ketika kita tidak istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Berapa banyak orang-orang yang merasa, saya ini ngajinya udah lama gitu ngaji saya, ilmu saya udah banyak, sekarang nggak perlu saya lagi datang ke pengajian, saya nggak perlu lagi baca-baca, nggak perlu lagi saya dengarkan kaset, nggak perlu lagi saya dengarkan radio, saya ilmunya udah banyak. Akhirnya dia tidak mau belajar. Padahal berbicara tentang ilmu, para ulama saja yang mereka harian mereka, hidup mereka sehari-hari dipenuhi dengan belajar, memfokus pada ilmu, ya, mereka masih mengatakan, ya, al ilmu, ya, in a'taitahu kullahu yu'tika nisfahu. Ilmu itu, bila engkau curahkan seluruhnya hidupmu untuk ilmu, maka ilmu itu hanya akan memberikan setengahnya untukmu. Loh, bagaimana lagi dengan orang-orang, ya mungkin banyakkan kita lah, belajar itu waktu sisa. Sudah waktu sisa, belajarnya juga tidak semangat, begitu kan? Udahlah waktu sisa, belajarnya ya juga namanya juga tenaga sisa, ya sesisa-sisanya. Maka kita dapat ilmu yang bagaimana yang kita harapkan. Tetapi ini masih lebih baik, ada usaha untuk menambah dan menjaga, masih lebih baik. Tapi luar biasanya kesalahan itu tatkala kita meninggalkan belajar kita, thalabul ilmi kita. Itu bahaya. Bila hati ini sudah tidak lagi mencintai ilmu syar'i, maka berarti keistiqomahan kita sudah akan mengendor. Karena kita dapati, ya, kita ini terasa kok kayak futur gitu kan, kurang semangatnya, kok kurang gairah dalam beribadah. Maka bisa jadi sebabnya karena kita sudah jarang menghadiri majelis ilmu, karena kita sudah sangat jarang lagi membaca Al-Quran, sudah tidak lagi membaca buku-buku ilmu yang menambah pengetahuan kita dari agama kita. Maka saat itulah kebahagiaan kita sudah dirampas, setelah kita buang, dirampas oleh syaitan, yaitu akan melahirkan kekacauan, kegalauan, kegelisahan pada diri kita, yang akhirnya lahirlah rasa sedih pada apa-apa yang telah berlalu, yang telah Allah ambil, dan muncullah rasa khawatir untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, sehingga ketenangan jiwa tidak diberikan kepada dirinya. Dengan sebab apa? Ketika dia meninggalkan ilmu, tidak istiqomah untuk belajar dan mengamalkannya. Ini tafrid. Kita malas untuk beramal, padahal itu sudah kita ketahui ilmunya. Malas. Tadinya kita sudah mulai biasa baca Quran, mulai berkurang. Nah, ketika mulai berkurang itu sesungguhnya keistiqomahan kita mulai terganggu. Maka pada saat itulah kita sudah mulai membiarkan diri kita itu apa? Terampas kebahagiaannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid yang kedua, ma amarallahu min amrin illa wali syaitani nazghatan. Tidaklah datang satu perintah yang Allah perintahkan kepada seorang hamba kecuali syaitan akan datang membawa dua godaan. Imma ila tafrid, bisa dari pintu tafrid, yaitu apa? Berlemah-lemah, bermalas-malasan untuk beramal. Wa imma ilal ifrat wa hiya at-tazawwuj, atau dalam bentuk apa? Berlebihan dalam beramal, sampai-sampai gak ada contoh pun diamalkan juga. Wala yubali bi ayyihima dhafar ziyadah au naqsan, dan syaitan tidak peduli
Dari pintu mana dia akan berhasil? Kalau syaitan bisa menyesatkan manusia dari pintu berlebih-lebihan dalam beramal, syaitan akan lakukan itu. Bila kemudian syaitan bisa menyesatkan manusia dari mereka meninggalkan amal, maka syaitan akan lakukan itu. Baginya dia tidak peduli dari pintu mana dia berhasil. Dua ini ikhwan sekalian yang menjadi hal yang harus kita perhatikan agar kita istiqomah di atas agama kita, yang mana kita tahu di dua ayat yang sudah kita bacakan di buku Fussilat ayat 30 ya, Al-Ahqaf ayat 13, istiqomah itu merupakan sebab datangnya teraihnya apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Maka perhatikanlah ilmu kita, semangatlah kita selalu untuk belajar, dan perhatikan amal kita dan ilmu yang sudah kita ketahui, terlentiasalah kita bersemangat untuk beramal. Dan saya tutup dengan sebuah hadis Nabi SAW yang kita sebut dengan hadis motivasi, di mana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah engkau untuk meraih perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirimu, dan teruslah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan kita lemah. Jangan kita lemah. Terus kita bersemangat. Ya, bila hati ini mulai ada perasaan lemas, malas kita mau belajar, minta tolong kita doa sama Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan ya Allah untuk bangkit ya Allah. Bila ternyata turun pun jangan sampai turunnya itu sampai apa istilah kita udah jatuh ketimpa tangga, ya digegel kugogok begitu. Ya, itu sudah parah itu. Ilmu yang dia ketahui dia tinggalkan, kemudian ketika dia meninggalkan amal ilmu tadi, amalan yang dia lakukan itu parahnya luar biasa. Kerusakannya levelnya itu adalah level yang dahsyat. Ini bahaya. Maka itu akan masuk kepada golongan orang-orang yang Allah murkai dan kita berlindung kepadanya. Tapi juga kita juga jangan meninggalkan amal yang sudah kita ketahui. Tayyib. Ya, saya kira itu dari apa yang kita bisa bahas pada hari ini. Ya, ini ada pertanyaan ini. Tuh. Ada pertanyaan yang lain selain yang ini? Ya, jamaah sekalian, kita memang akui dan barangkali ini juga perbuatan yang dahulu pernah kita kerjakan sebelum kita mengenal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fenomena di masyarakat kita di beberapa masjid banyak sekali mereka yang masih melakukan amalan-amalan yang tak bercontoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, begitu ditanya masih ada mah loba gitu. Ambil misal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya yang mereka tinggalkan yaitu bersalaman ketika bertemu. Nah, di antara kita barangkali ada yang meninggalkan bersalaman ketika bertemu. Di antara kita meninggalkan ucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Seringkali kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Padahal Rasulullah mengajar kepada kita, asyib salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan juga kepada orang yang belum kau kenal. Dan termasuk sunnah menyebarkan salam ini sudah kita banyak ditinggalkan oleh kita. Kita seringkali mengucapkan salam kepada orang yang kenal, dan pada orang yang kenal pun kadang-kadang enggak mau salam. Baik mengucapkan assalamualaikum ataupun berjabatan tangan sebagai musafahah, bentuk bersalaman. Iya kan? Ya. Kesalahan semakin terjadi, bertambah ketika ya melakukan. Jadi ini sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan yaitu meninggalkan ucapan salam dan bersalam-salaman kepada yang dikenal. Tentu bersalamannya adalah kepada yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang yang jalurnya masing-masing, kecuali yang masih ada ikatan mahram, ya itu nggak apa-apa. Jadi hati-hati sekalian, kita jamaah ya, kita hadir di sini, ikhwan maupun akhwat, apalagi misalnya kita ini udah kenal sunnah. Dan saya sering dengarkan kalau di radio itu ya, atau saya nonton juga, sering kali ustaz-ustaz kita itu, karena mereka orang Indonesia mengetahui keadaan dakwah kita, itu seringkali memberikan nasihat. Ya, tampilkanlah sunnah itu dengan tampilan yang indah, kata mereka. Jadi bila anda yang sudah ngaji sunnah, amalkan sunnah itu. Salah satunya adalah apa? Murah senyum dan berjabatan tangan.
Karena sebagian kita ketika lihat ada jamaah yang baru ngaji gitu kan, jenggotnya belum ada, ini berarti nih orang asing nih, bukan sunnah, nggak perlu gua salamin. Padahal bisa jadi dia nggak tumbuh jenggot sama sekali. Ini pakai jilbabnya aja belum lebar, nggak pakai cadar, masih kesini pakai tiung, pakai celana jeans, nggak level. La ilaha illallah. Hati-hati kita. Ini bukan akhlak yang buruk. Kita itu belajar ilmu untuk kita amalkan dan kita dakwahkan, kita ajak sebanyak-banyaknya manusia itu untuk mencintai sunnah Rasulullah SAW, untuk mencintai agama ini. Tampilkanlah dengan bentuk keindahan akhlak kita. Bukankah Rasulullah SAW telah menang pertama pada poin akhlaknya sebelum beliau mendakwakan tauhid? Betul gak ikhwan? Bukankah Rasulullah SAW telah unggul di muka dengan akhlaknya sebelum beliau mendakwakan tauhid? Benar gak? Beliau sudah menyandang gelar Al-Amin sebelum beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul, betul kan? Sudah disandang itu. Sehingga tidak ada satupun celah dari si akhlak yang diserang oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Tidak ada. Karena akhlak sudah beliau menangkan di awal sebelum beliau dia akan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Mestinya itu pula. Sebelum kita bicara tentang tauhid, sebelum kita bicara tentang sunnah, mestinya yang kita dakwahkan kepada umat ini adalah apa? Akhlak yang baik dulu, yang kita menangkan dulu di hadapan mereka. Makanya kadang-kadang suka ada kenapa sih orang kok yang berjenggot itu kok kelihatannya asam, kaku. Yang salahnya bukan jenggot, karena Rasulullah juga berjenggot. Istri Rasul juga ada yang bercadar. Bukan salahnya yang itu, tapi memang Anda ini akui saya, Anda mah nggak bisa gaul, itu aja udah kuper. Kenapa Anda tidak akui kelemahan Anda? Anda itu nggak bisa gaul. Maka belajarlah Anda bagaimana bergaul. Dengan Anda belajar senyum. Tapi dengan syarat harus ada orang senyumnya, ya. Atau latihan senyum boleh di rumah depan cermin gitu, cari senyum yang saya merasa bahwa senyum saya bisa ya menyenangkan orang lain. Kenapa Anda tidak murah senyum? Sementara Rasul menyebutkan pada hadisnya SAW, wala tahqiranna min ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaqin. Janganlah kalian remehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang bertemu. Ingat, bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya kalau nggak bertemu berseri-seri ya bahaya. Wajah senyum, murah senyum. Makanya para ulama ketika di antara mereka salah satu tafsiran mereka tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, mereka menyebutkan salah satunya adalah ada tolakul wajah. Tolakatul wajah itu wajah yang mudah senyum. Kita kadang-kadang berpikir, saya nggak yakin ada orang yang nggak pernah senyum selama hidupnya. Saya nggak yakin itu ada. Kalaupun ada, mungkin kayaknya ada nggak? Antum bertemu dengan orang yang nggak pernah senyum seumur-umur hidupnya, ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Iya kan? Kayaknya nggak ada. Maka janganlah senyum kita itu lahir karena kita punya kebutuhan, punya kepentingan. Ya, ada kepentingan senyum diobral, enggak ada kepentingan udah cuek. La ilaha illallah. Tidak seperti itu kaum muslimin. Seorang muslim tidak seperti itu. Dia memandang saudaranya itu bahwa dia berikan senyum itu betul-betul merupakan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini sunnah. Bersalaman ketika bertemu, ini adalah sunnah. Tetapi kita dapati ada orang-orang yang sunnah yang sudah dijelaskan itu mereka tinggalkan, tetapi yang tidak dicontoh Rasulullah mereka amalkan. Salah satu contohnya, maaf ya, barangkali bersalaman-salaman ketika selesai sholat berjamaah. Nah ini bersalaman-salaman yang kurang sesuai penempatannya. Karena sunnahnya adalah bersalaman ketika bertemu. Adapun selesai sholat, kita tidak dapati contoh dari Rasulullah SAW. Selesai sholat itu kita bersalam-salaman. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan untuk mengukuhkan dan menguatkan kepersaudaraan, pasti Rasulullah SAW lakukan. Dan Rasulullah sudah berikan sarananya untuk menguatkan persaudaraan bertemu dengan wajah yang berseri-seri, bersalam-salam ketika bertemu, kan demikian. Mengucapkan kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal, kan demikian. Ya, maka gunakanlah saluran itu pada tempatnya. Ya, bersalaman-salaman itu ada tempatnya. Adapun selesai sholat,
kita tidak dapati itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti kalau ada orang yang minta, yang ngasongkan mengulurkan tangannya untuk bersalaman kepada kita, kita tolak, nggak boleh. Tetap ketika dia ngasongkan, kita harus terima, kita salam. Ya kalau kita mampu kita dakwahkan, kalau kita nggak mampu ya mungkin di waktu yang lain kita berdakwah pada mereka. Ya sampai kita nolak dan mereka kata, enggak ini mah nggak ada sunnahnya, jangan. Ya, sebagaimana itu disarankan oleh Syekh Ali Hasan yang dimiliki oleh Syekh Mas'ud Salman dan kita akan memiliki Fiqhatul Musallin, bahwa bukanlah ya sikap seorang muslim yang mereka itu keras dan kasar kepada saudaranya. Iya. Ini ada pertanyaan. Di dalam Al-Qur'an Allah sering menyebutkan kata aku dan kadang-kadang lafaz kami. Ya. Dengan lafaz kami. Kalau aku udah pasti Allah. Kalau kami jawabannya siapa? Ya pasti Allah juga. Gak mungkin selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, saja di dalam ilmu balaghah, dalam ilmu tata bahasa Arab, ya penggunaan lafaz kami itu ada sebelum Allah turunkan Al-Qur'an. Litta'zim, dalam bentuk pengagungan. Allah Subhanahu wa taala menggagungkan dirinya dengan lafaz kami. Maka oleh karena itu kita jangan ya bawa terjemahan itu sebagai seolah-olah itu mewakili konteks keindonesiaan kita. Kita harus kembalikan kepada konteks bahasa Arab. Baru kita bisa paham. Ya kan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Qur'an itu turun dalam bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Maka pelajarilah bahasa Arab, maka kita akan tahu bahwa lafaz kami di sini itu artinya adalah untuk apa? Allah mengagungkan dirinya. Allah mengagungkan dirinya. Ya, taib. Ini ada pertanyaan sangat bagus ini, ya dari jamaah sekalian, masya Allah ya. Mohon pencerahan dan penjelasannya tentang kajian yang diadakan di rumah-rumah, mungkin di rumah pribadi dan di hotel-hotel, di hotelnya orang. Kalau hotel mah hotel orang ya, bukan hotel pribadi. Mungkin di hotel pribadi. Apakah amalan tersebut apakah amalan tersebut akan didapatkan oleh mustami'nya, sementara banyak masjid tetapi tidak dipilih untuk menjadi taman surganya sebagai sarana talabul ilmi? Maksudnya apakah ngaji di rumah, ya ngaji di rumah itu atau di hotel itu termasuk taman surga juga? Jawabannya iya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan taman surga di situ artinya halaqah ilmu, majelis ilmu, tidak dibatasi itu hanya di masjid. Ya, kalau belajarnya di sekolah gimana? Belajar agama di sekolah itu majelis ilmu bukan? Ada pelajaran fikih. Jawabannya majelis ilmu bukan? Iya dong. Berarti tidak terbatas majelis ilmu itu hanya di masjid, tetapi keutamaan majelis ilmu di masjid tentu jauh lebih besar karena ada keutamaan memakmurkan masjid di sana yang itu tidak didapati keutamaan masjid kalau itu dilakukan di luar masjid. Tentu lebih ya, ketika majelis ilmu itu dilakukan di masjid itu tentu lebih ya dibanding ketika itu dilakukan di luar masjid. Dan berbicara tentang masjid-masjid yang kosong, ya memang demikianlah keadaan kita pada hari ini. Ya, berapa banyak masjid-masjid itu kurang disuburkan gitu ya, dan itu merupakan ya PR kita lah ya, tantangan buat kita untuk kita barangkali punya keinginan untuk memamurkan masjid dan masjidnya kosong, kita bekerjasama dengan DKM pengurus dia, dengan kita bicara baik, kita ingin mengadakan majelis ilmu ta'lim di sini, itu masya Allah luar biasa ya. Lain persoalannya masjid itu kosong karena memang tidak diizinkan untuk mengadakan acara apapun di masjid tersebut ya. Nah itu tidak menjadi tanggung jawab kita sama sekali ya, itu tidak menjadi tanggung jawab kita sama sekali. Dan masya Allah ya, kita mendoakan ya kepada seluruh pengurus masjid ya, siapapun itu dan dimanapun mereka berada, di masjid apapun mereka urus, ketika mereka ya memfasilitasi ya masjid itu sebagai sarana untuk dimakmurkan oleh kaum muslimin, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kebaikan buat mereka tentunya, amin insyaallah.
Bagaimana, ini pertanyaan berikutnya, ini kayaknya pertanyaan dari ibu-ibu nih, karena suami saya ini katanya. Bagaimana sikap saya dalam menghadapi suami yang sudah tidak memberi nafkah lahir selama proses perceraian dan beliau faham ilmu agama? Kalau faham ilmu agama kemudian tidak memberikan nafkah, berarti tidak mengamalkan berarti ilmunya. Ya terkena ancaman dimurkai sama Allah dong kalau begitu ya. Tapi Allah Ta'ala bisawab ya, mungkin karena ini adalah sebuah kasus ya. Jadi tentu kasus ini kan pertanyaan sangat umum sekali. Tentu apa sebab nafkah itu tidak diberikan? Mungkin tidak memberi, barangkali belum ada yang bisa diberi, barangkali bisa saja kan. Kadang orang proses bercerai itu ya sebabnya banyak. Bisa jadi perceraian itu dapat menghabiskan seluruh hartanya. Ya, dengan kasus-kasus tertentu misalnya. Maka pada saat itu barangkali belum terberikan nafkah tersebut. Akan tetapi bahwa memberikan nafkah ini tidak putus. Jadi ada istilah mantan istri tapi tidak ada istilah mantan anak. Ya, anak itu tetap harus diberikan nafkah oleh kita sebagai orang tuanya, walaupun status kita ya, status bapak tersebut adalah bukan suami dari ya ibunya si anak, tapi anak tetaplah anak kita, kewajiban kita memberi nafkah terus harus kita lakukan, tentu semampu dan sebatas yang bisa kita berikan, dan tidak boleh kita melalaikannya sama sekali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i isman ayyudayya may yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia telah berdosa tatkala dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dia nafkahi. Apalagi misalnya seorang itu yang syaitan tentu akhirnya bisa mengingat seseorang. Bisa jadi dia mengatasnamakan dengan atas nama agama, atas nama dakwah dan segala macam. Ya, bahwa saya sibuk ngurus kajian, saya sibuk ngurus masjid, saya sibuk ini sehingga saya agak terganggu. Enggak boleh. Mengurus masjid, ngurus dakwah ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Bila ada orang lain yang sudah melakukannya, tidak lagi menjadi tanggung jawab kita pribadi, tapi memberi nafkah anak kita ini tanggung jawabnya adalah pribadi fardu ain. Maka fardu ain tidak boleh dikalahkan dengan fardu kifayah. Maka ini harus kita perjuangkan. Tapi kalau kita sudah mengusahakan tapi ternyata belum, nah ini tentu dimaafkan tentunya, kan seperti itu ya. Baik, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkahnya sehingga kita bisa menambah ilmu kita, memberikan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkannya, dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dekat bersama orang-orang yang berilmu dan beramal dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihin, wa asuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.